Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan saya, Raida Hanifi Sidkia dan Widya Khairunisa. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori tingkah laku konsumen berdasarkan analisis kurva kepuasan sama. Untuk materi pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Widya Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi yang pertama mengenai asumsi yang digunakan dalam teori tingkah laku konsumen dengan pendekatan kurva tak acuh. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk indifference map atau kumpulan dari indifference curve. Poin yang kedua yaitu konsumen memiliki sejumlah uang tertentu. Poin yang ketiga, rasionalitas di mana konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Poin yang keempat yaitu kepuasan dapat diukur secara ordinal atau dapat diperbandingkan dan dapat disusun dalam bentuk ranking atau urutan tinggi rendahnya kepuasan. Poin yang kelima, menurunnya marginal rate substitution. Dan poin yang keenam, fungsi kepuasan total mempunyai bentuk U sama dengan F dalam kurung Z sampai Z seterusnya, di mana berlawanan dengan kepuasan yang bersifat additif pada teori konsumen yang menggunakan pendekatan guna batas U sama dengan F dalam kurung Z ditambah F dalam kurung Z ditambah F dalam kurung ZN. Poin yang ketujuh, asumsi konsistensi yang menghendaki misalnya jika A lebih besar daripada B, maka haruslah B lebih kecil daripada A. Dan transvisitas yang menghendaki jika A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka haruslah A lebih besar daripada C. Materi selanjutnya mengenai kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama atau kurva tak acuh atau juga disebut kurva indifference adalah kurva, lokus atau titik kedudukan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang dikonsumsi untuk setiap satuan waktunya yang memberikan kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Kurva IC merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi seperti kurva di samping dari titik A, B, C, D, E, sampai F yang menunjukkan berbagai kemungkinan jumlah kombinasi konsumsi pakaian atau P dengan makanan atau M yang berbeda pada setiap titiknya, tetapi tingkat kepuasan yang diperolehnya sama. Pembahasan selanjutnya mengenai garis anggaran pengeluaran. Analisis yang dibuat pula perlu menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Garis anggaran pengeluaran konsumen menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Nah, garis anggaran ini akan berubah jika ada beberapa hal menurut Sukirno. Yang pertama di sini ada pendapatan konsumennya berubah, lalu harga barang Y per unitnya berubah, dan yang terakhir harga barang Z per unitnya berubah. Itu syarat mencapai kepuasan maksimum. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila marginal utility atau teori nilai guna dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk berbagai jenis barang adalah sama. Atau seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik E, di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Kemudian ada efek perubahan pendapatan dan harga. Berdasarkan di grafik, pergeseran garis anggaran A1 ke A2 menunjukkan naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Sebelumnya, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Kemudian, jumlah si X sama Y ini di situ termasuk jenis barangnya. Jadi pergeseran atau perubahan anggaran tersebut disebabkan karena naiknya anggaran konsumen. Kemudian yang kedua, income consumption curve atau kita bisa singkat dengan ICC.
yang merupakan tempat titik keseimbangan sebagai kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan utilitas atau nilai gunanya maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Asumsi pada kondisi ini adalah pendapatan konsumen yang berubah bukan oleh sebab lain. Kemudian, efek pengganti dan efek pendapatan untuk barang inferior dan given. Jika terjadi kenaikan pendapatan real konsumen, maka ia akan mengurangi jumlah permintaan dan kenaikan pendapatan real, yang disebabkan oleh naiknya pendapatan nominal konsumen di mana harga barang tetap atau turunnya harga barang di mana pendapatan nominal konsumen tetap. Contoh barang inferior yaitu sendal jepit. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan barang tersebut akan tinggi. Namun ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sendal yang lain meskipun harganya relatif mahal. Kemudian untuk contoh barang given, pakaian yang dijual oleh penjual pakaian bekas. Apabila harga pakaian bekas tersebut rendah atau turun, permintaan akan barang tersebut turun juga karena asumsi di masyarakat dengan harga yang rendah, berarti mutu pakaian tersebut juga rendah. Dan sebaliknya, apabila harganya naik atau tinggi, berarti mutu dari pakaian bekas itu juga tinggi, baik sehingga permintaan dari konsumen juga tinggi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.